Selamat malam Ibu-Ibu KWJ Maranatha dan saudara-saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara Saat Teduh malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan yang sehat, sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala sesuatu itu oleh kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Engkau berkati apa yang kami kerjakan hari ini, agar semuanya itu tidak sia-sia, tetapi bermanfaat bagi orang lain maupun diri kami, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami firman-Mu, dan taat menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan malam hari ini, saya ambil dari Filipi 4 ayat 4-7. Berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudara semua, Filipi 4 ayat 4 merupakan bagian surat terakhir Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Ketika Paulus masih dalam penjara, tepatnya saat menunggu eksekusi hukuman mati. Dalam pergumulan hidup yang begitu berat, Paulus memilih berserah diri penuh kepada Tuhan daripada dia bersedih ataupun stres. Kita bisa bayangkan ketika seseorang divonis hukuman mati, bagaimana rasanya? Kita bisa membayangkan apalagi hukuman mati. Ketika orang divonis dengan menderita suatu penyakit yang mematikan, yang belum tentu mati, tetapi penyakit yang mematikan, itu pun sudah rasanya sudah mau mati. Kondisi demikian berat yang dialami Paulus di dalam penjara, dia tetap taat dan percaya akan kuasa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang dalam keadaan yang sangat-sangat pergumulan yang sangat berat, menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya bersukacita. Ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang hidup kita ini sering menghadapi pergumulan juga. Dan yang sering terjadi, pergumulan itu bukanlah sesuatu yang fakta, tetapi
sesuatu yang hanya karena kekhawatiran. Kita sering khawatir sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Berarti hanya gek. Nanti kalau terjadi bagaimana, tetapi itu belum tentu terjadi. Dan kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa bersuka cita. Kekhawatiran itu menggerogoti semangat kita, kekhawatiran itu mencuri kebahagiaan kita, kekhawatiran itu mencuri semangat kita. Tapi mau tidak mau kita mesti mengakui bahwa kita sering khawatir. Malam ini kita akan belajar dari Rasul Paulus yang dalam kondisi yang sangat berat menghadapi eksekusi hukuman mati. Dia masih menyampaikan pesan nasihat supaya bersuka cita. Kenapa? Kenapa harus bersuka cita? Karena sukacita itu memberikan pengharapan. Sukacita itu membuat kita semangat. Sukacita itu membuat kita berpikir jernih. Dan sukacita itu membuat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau sukacita itu tidak ada, kita hanya memiliki kekhawatiran, maka seolah-olah masa depan itu sudah gelap. Kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak punya semangat, kita kehilangan pengharapan untuk masa depan. Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan, karena Dia yang mempedulikan kamu. Tuhan yang memelihara hidup kita, dan Tuhan ingin kita menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kadang kita merenungkan, kenapa ya Tuhan tuh kok memberikan kekhawatiran? Kenapa kok perasaan khawatir itu kok ada pada manusia? Mbok sudah dihilangkan saja toh Tuhan? Betul enggak? Kita sering mungkin berpikir demikian. Tetapi kalau kita mau menghayati, kekhawatiran itu muncul. Tetapi kalau kita bisa mengatasinya, kalau kita bisa berbalik, kita kembali kepada Tuhan, dan kita percayakan semuanya kepada Tuhan, dan terbukti bahwa segala hal terjadi dengan sangat baiknya, bukan yang kita khawatirkan yang terjadi, tapi yang rencana Allah, maka kita akan merasakan kelegaan. Kita akan merasakan sukacita, karena ternyata apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Sukacita itu membangun. Sebaliknya, kekhawatiran itu mematikan. Karena itu Paulus di Filipi untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan bagaimana dengan khawatir yang sering meliputi kehidupan kita? Ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini resepnya saudara-saudara sekalian. Ketika kekhawatiran itu menghampiri kita, mari kita datang kepada Tuhan dan kita nyatakan kekhawatiran kita itu. Kita nyatakan keinginan kita, pengharapan kita itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dan doa permohonan itu didasari juga dengan ucapan syukur. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bisa menyerahkan diri, kita bisa menyatakan
apa yang kita khawatirkan itu kita ubah menjadi suatu doa. Tuhan, tolonglah anakku. Tuhan, berkati anak-anakku, cucuku yang sekarang masih dalam belajar, yang mau ujian, kiranya Engkau berkati sehingga dapat berhasil dengan baik. Tuhan, lindungilah anak-anakku, cucuku yang ini masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat tujuan dengan selamat dan sebagainya. Segala sesuatu yang mengkhawatirkan hidup kita itu kita nyatakan dalam doa kepada Allah dengan ucapan syukur. Maka oleh kuasa Allah, kekhawatiran kita itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, berkat-berkat Tuhan yang akan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan ayat 7 dalam Filipi 4 ini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya itu tidak bisa kita nalar. Bagaimana dalam keadaan di penjara, bagaimana dalam keadaan menanti vonis hukuman mati, bisa memiliki damai sejahtera. Bagaimana dalam keadaan seperti itu bisa menyerukan sukacita. Seperti yang dikatakan Paulus. Inilah damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau menurut akal manusia, orang dalam keadaan yang terjepit, orang yang menanti hukuman mati, orang yang menderita sakit penyakit yang luar biasa, itu tidak akan memiliki sukacita. Tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu mampu menghadirkan sukacita itu. Begitu juga akan terjadi dalam hidup kita, saudara semuanya. Jadi, di dalam pergumulan apapun, di dalam keadaan yang terjepit bagaimanapun, ingatlah firman ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan nyatakanlah segala khawatirmu kepadanya dalam doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau sukacita itu kita miliki, kalau damai sejahtera itu kita rasakan dalam keadaan apapun juga, maka damai sejahtera itu, sukacita itu juga akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran orang-orang percaya, kehadiran saudara dan saya akan membawa sukacita, akan membawa damai sejahtera oleh kuat kuasa Yesus Kristus. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saudara, kita taat. Kita mau jalankan dengan pimpinan Roh Kudus untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Engkau mengajar kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami untuk sedih. Engkau tidak menghendaki kami untuk menderita. Tetapi Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa mempercayakan hidup kami kepadamu, supaya kami boleh merasakan sukacita surgawi seperti yang Engkau firmankan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, saat teduh malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam saat teduh yang mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.